Matius pasal 5 ayat 46 sampai 47. Di situ dikatakan, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pungut cukai juga berbuat demikian? Ada yang temukan ayatnya? Matius pasal kelima ayatnya yang 46 sampai ayatnya 47. Sekali lagi, Matius pasal 5 ayat 46 sampai 47. Baik, kalau Bapak Ibu temukan, ya bacakan dulu dari belakang satu orang. 46. Bacakan yang udah temukan dari belakang. Matius pasal 5 46. Matius pasal 5 ayat 46. Ada temukan di belakang? Belum ketemu? Oke, dari depan. Bacakan satu orang. Matius pasal 5 ayat 46. Iya. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pungut cukai juga berbuat demikian? 47, ganti lagi. Dari depan juga. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Iya. Di sini dikatakannya bagaimana firman Tuhan tadi mengatakan, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pungut cukai juga berbuat demikian? Ini kita berbicara sebentar tentang kasih, ya. Terkadang saudara terkasih, kita yang mengasihi kita hanya mengasihi kita hanyalah ukuran dari sesama kita saja. Ya. Kita yang bisa memberikan kasih kita hanya sesama kita saja. Jadi di sini tadi dikatakannya kalau kita memberikan kasih, memperbuat kasih seperti itu, berarti kita sama seperti apa tadi di sini dikatakannya? Ya. Sama dengan pemungut cukai. Ya. Jadi sebagaimana kita anak-anak Tuhan, kita juga harus memberi kasih kita, memperbuat kasih itu juga kepada sesama kita umat manusia di tengah-tengah dunia ini. Ya. Contoh seperti ini. Contoh, mungkin kita semuanya pernah ke jalan raya ataupun di depan sini ada jalan raya. Jadi kalau ada seseorang terjatuh dari motor, dari sepeda saja, ini kalau kita membantu, kalau kita yang kenal, atau satu kumpulan saja, atau satu gereja. Tapi kalau kita tidak kenal, kita hanya bisa mengatakan, kasihan kali ya. Iya kan? Waduh, luka ya. Ya. Kasihan kali. Mana bapaknya? Mana mama? Kok tanya mama papa di situ? Mana saudara? Kok tanya di situ saudaranya? Ya. Sebagai anak Tuhan yang kita telah mengenal kasih itu, kita buktikan kasih itu bukan di lingkungan gereja saja. Harus kita buktikan di luar daripada lingkungan gereja. Karena jelas di dalam lingkungan gereja itu orang-orang alim semuanya. Tahu Bapak Ibu orang-orang alim, kalau diberi salam, salam, salam. Ada lagi kalau ibu-ibu cium kening kiki ke pipi kanan, pipi kiri, ya kan? Tapi di luar dari lingkungan gereja, terkadang mulai keluar taring-taring yang ada bagi kita. Ya. Oleh sebab itu saudara terkasih, kita harus buktikan kasih ada bagi kita. Bagaimana Yesus telah membuktikan kasihnya bagi kita. Apa buktinya yang diberikan kasih bagi kita? Salah satu bukti yang telah Yesus berikan kasih bagi kita, apa buktinya? Dia merelakan yang tunggal untuk kita. Kecil nggak kasih itu? Besar. Besar kan? Dia relakan yang tunggal itu. Itu bukti bagaimana kasihnya begitu besar bagi kita umat manusia di tengah-tengah dunia ini. Bayangkan, dia rela merelakan yang tunggal itu untuk kita.
Namun ternyata kita hidup dalam dunia ini, kita membuktikan kasih kita bagi sesama kita saja. Kumpulan, ada punguan kita, STM kita. Di luar itu tidak lagi kita beri lagi kasih. Artinya itu sama seperti pungut cukai juga. Jadi apa lebih kita? Kita harus melebihi daripada itu. Kita harus buktikan kasih kita di luar dari persekutuan kita. Oleh sebab itu sebentar jelas di sini tadi dikatakannya di ayat 47 tadi. Apakah bedanya? Apa lebihnya? Kalau kita hanya mau mengasihi di antara kita saja, sesama kita saja, orang-orang dunia pun bisa berbuat demikian. Iya kan? Bisa. Pada suatu hari saya bekerja, sedang terkasih pulang bekerja, saya melihat di pom bensin Ibu Ida itu ada seorang tabrakan. Jadi saya waktu menyetir mobil, saya mulai dari Bukit Kemuning di bawah sana udah mulai macet. Kok macet jalan ini dalam hati saya, padahal udah sore, biasanya nggak pernah macet. Secara perlahan saya mulai ketemu titik terangnya. Rupanya di depan itu ada seorang yang tabrakan motor dengan motor. Orang berjibul di situ, Masya Allah. Kasihan kali anak ini. Saya pinggirkan mobil saya lihat ada hanya melihat saja. Waduh, banyak lukanya. Satu terlentang, satu hosa-hosa. Jadi satu pun gak berani mengambil tindakan. Mengapa? Karena mereka takut menjadi saksi. Ya. Saudara terkasih, saya melihat di situ bagaimana saudara itu betul-betul membutuhkan pertolongan. Baru saya katakan, angkat dia, bawa ke mobil saya. Hah? Bapak saudara, bukan saya saudara, angkat dia, naikkan ke mobil saya. Tak ada yang berani lagi. Saya angkat mereka, saya naikkan ke mobil, baru saya bawa ke bidan. Siapa itu? Yang dulu kawan saya juga dari Pandanwangi, bidan Senturi. Periksakan dia. Ya. Baru ada handphone, saya lihat di situ nomornya, telepon saudaranya. Ya. Orang hanya bisa mengatakan, kasihan kalian, baik darah, perkataan nggak perlu. Harus ada tindakan dan perbuatan. Melayani Tuhan pun harus demikian. Bukan bisa katakan, aku mengasihi engkau, yes. Betul, kita kasih, tapi mana buktinya? Kalau kita orang toba, unang holan hata. Kalau hata, ya sudah terkasih. Ya, anak-anak kita ini jago semua ayat-ayat. Bapak itu percaya nggak? Joshua saja kalau tanya ayat ini tahu dia nanti. Ya, semuanya jago ayat-ayat. Tetapi yang Tuhan inginkan yang melakukannya. Ya. Maka di sini tadi dikatakannya di dalam Matius pasal 5 ayat yang 46, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu bukan pungut cukai juga berbuat demikian? Jadi kita harus membuktikan kasih kita itu bukan di kelompok kita ini saja, bukan lingkungan gereja kita ini saja. Di luar lingkungan kita juga, kita harus menjadi kar dan terang, karena kita menjadi saksi Yesus Kristus. Ya. Saudara terkasih, bagaimana di sini tadi firman Tuhan mengajarkan bagi kita, kalau kita ingin perubahan hidup dalam hidup kita, ya, kita harus membuktikan kasih itu. Bukan di kelompok kita ini saja, bukan di gereja kita ini saja. Ya. Saudara terkasih, jelas di sini dikatakan firman Tuhan tadi mengajarkan bagi kita agar kita mempraktekkan tentang kasih itu, ya, di luar, di tengah-tengah persekutuan, di luar dari persekutuan kita, gereja kita di tempat ini. Ya. Baru nanti orang berkatakan, gereja mana sih itu? Di Kampung Kolam. Kenapa rupanya? Aku pernah kecelakaan di sana, ditolongnya. Ya. Padahal aku kenal dia. Kalau kita mengenal sesama kita saja, orang-orang dunia pun sanggup dong. Ya.
Maka di sini tadi jelas dikatakannya, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, ini jelas dikatakan, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, timbal balik dia. Tahu bahwa itu timbal balik. Ya. Kalau kau berikan nanti dia pasti berikan sama aku. Kalau nggak kau beri lagi dia. Sama seperti kita di kampung-kampung. Tahu Bapak Ibu di kampung-kampung, kalau marpesta itu seperti mama saya ada bukunya semuanya. Tahu bukunya? Rupanya mama saya simpan. Marpesta anak Sianu, dilihatnya. Mama Sianu dulu datang nggak? Datang. Berapa totok reprenya? 10.000. Datang pun dia 10.000 lagi. Iya kan? Dilihat lagi. Keluarga San merek. Ada nggak dulu datang dia? Anda apa? 5.000 lagi. Ya. Jadi itu kasihnya itu, ya, membalas kasihnya itu saja, bukan seperti yang Tuhan inginkan. Ya. Jadi kita juga jangan sama seperti orang dunia. Kita bergereja pun demikian terkadang seperti itu. Ada kita esek-esek. Ya. Ada jalan-jalan orang, dilihat dari keluarga Sianu. Ya. Dilihat 10.000. Oh, besok pun SSN 10.000 lagi. Ya kan? Datang lagi kita kan. Kalau datang di rumah nggak ada amplopnya, datang betul nggak amplop lagi. Ya kan? Jadi kita mempraktekkan itu bukan seperti kasih yang Tuhan berikan bagi kita, tetapi kasih yang kita perbuat itu ukuran manusia, ukuran duniawi. Kalau demikian dulu kasih Bapa itu bagi kita, bisa nggak kita mengurai hidup kekal itu? Ya. Saudara terkasih, dia merelakan yang tunggal itu untuk kita agar kita tidak binasa, agar kita memperoleh hidup kekal itu. Bayangkan anak sasada, ya kan? Anak tunggal. Dia relakan untuk kita, umat manusia di tengah-tengah dunia ini. Seorang terkasih, terkadang kalau dalam dunia ini anak sesada itu melebih, ya, kasihnya. Seorang terkasih, jelas di sini tadi dikatakannya, hendak kita melakukan seperti kasih, jangan seperti, ya, apa tadi di sini dikatakannya dalam Matius pasal 5:46 tadi, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Demikian pengucuka juga berbuat demikian. Oleh sebab itu, saudara terkasih, biarlah kita mempraktekkan kasih yang ada bagi kita, bukan hanya sesama kita saja. Di luar pun kita harus berbuat kasih itu. Kita lakukan tindakan perbuatan kasih itu. Mungkin dengan demikian nantinya banyak orang mengenal Yesus Kristus. Kalau bagi Bapak Ibu bekerja dalam satu perusahaan, ya, kalau Bapak Ibu lihat saudara kita tadi makan pun nggak ada ikan, bagikan. Ya. Jangan kita mengatakan, kasihan kali dia nggak punya ikan, itu nggak berlaku. Gue sih kita kan kasihan kan nggak ada ikannya. Kalau kita memang kasihan, lakukan. Kalaupun kita bawa 1 ekor, belah-belah lagi dia. Pergi lagi ke sana lagi, nggak ada lagi ikannya lagi, bagikan lagi. Daripada kita butong, namun dia makan, dipaksa-paksa makannya. Untuk apa? Baru kita datang beribadah demi aku mengasihi engkau Yesus. Yang kelihatan saja pun nggak kita perbuat. Apalagi Bapa di surga. Dari mana jalannya? Kita harus mempraktekkannya di luar. Kalau kita mengatakan aku mengasihi engkau Yesus, oke. Tuhan katakan, betul enggak? Betul. Di luar dari kelompok kita, di luar dari gereja kita, Tuhan itu berikan bagi kita. Pasti Tuhan berikan itu bagi kita. Baik cara yang Tuhan berikan bagi kita, ya. Baru tekan tanpa kita sadari. Udah kita lihat pun dia tadi makan pun cuma hanya di sambalnya aja atau di gilingnya cabai dari rumah, ya. Kasihan kali ya. Baru kita bisikkan lagi sama saudara kita, kasihan kali gak ada ikannya, ya kan? Baru saudara kita bilang, iya gak ada ikannya. Masa? Dia ingin lagi, iya.
Ya kan? Itu nggak perlu. Kalau saudara lihat, Tuhan memperlihatkan itu bagi saudara agar saudara membuat kasih itu, membuktikan kasih yang ada bagi saudara. Saudara terkasih, tapi ada juga ini orang yang hidup berpura-pura, atau bapak ibu hidup berpura-pura, seperti yang di lampu merah. Ya, kalau di Jakarta kemarin udah ketahuan satu orang. Ini katanya kaki ini pincang ini, tapi ternyata dilipatnya ke belakang pakai celana panjang seperti ini. Jadi dia jalan pun seperti ini. Ya. Baru saya juga pernah lihat di Simpang Kabil itu, bapak-bapak yang udah tua, tinggal agaknya jenggot udah panjang itu. Jadi kan kakinya ada luka itu, dua kakinya itu bengkak dan luka. Jadi suatu hari saya pasti di belakang, rupanya mobil ini remnya plong. Mobil gajah ini, tahu bapak yang mobil gajah, trailer yang panjang itu muatan lagi. Jadi mungkin udah dikontek ke pos Simpang Kabil itu bagaimana rem itu blong. Kalau esok panjang lah mobil ini, tonton, tahu bapak ibu, dilihatlah mobil ini hampir mendekat sama dia, lari dia, tahu wih, sampai sarung itu pun dipegang gini, lari dia. Orang pun terkejut semua, kok bisa lari bapak itu? Rupanya ada tipuan. Ya, kaki yang ini sebetulnya udah sembuh, tapi mau pergi dia cari, dikorek lagi darah, pergi lagi dikorek lagi. Ya, saudara terkasih, ini sebetulnya memang kalau kita melihat itu kita gondok, sebel, ya kan? Kalau kita pernah memberi sama dia pasti kita kecewa. Tapi ingat, setiap apa yang kita perbuat anggap bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan. Kita lihat di dalam Kolose pasal 3 ayat 23. Apabila apapun yang kamu perbuat, bacakan Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat temukan Kolose pasal 3. Kolose 3 ayatnya 23. Iya, bacakan lebih kuat lagi. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Iya. Ya. Jadi cepat-cepat dia karena kita live streaming. Jadi waktu nggak panjang. Kalau nanti lama, apanya downloadnya susah, lama. Ya, jadi saudara terkasih, bagaimana tadi di sini kita firman Tuhan di dalam Kolose pasal 3 ayat 23, apa katanya? Apapun yang kamu perbuat. Ya. Sekali lagi bacakan. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Iya, apapun yang kita perbuat. Jadi sama seperti pengusir di lampu merah tadi itu tadi, kalau saudara pernah membuat kebaikan kepada dia, waktu saudara lihat seperti itu pasti bapak ibu kecewa, iya kan? Pasti kecewa. Baru saudara katakan, rupanya dia bisa jalan itu. Saudara lakukan itu bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan, untuk menggenapi firman Tuhan yang ada bagi kita. Ya. Namun kenyataan kita dapati di tengah-tengah dunia tidak seperti itu. Kalau saudara membantu seorang, kalau mereka lebih daripada saudara, saudara ungkit-ungkit. Karena saudara memberi untuk manusia, bukan untuk Tuhan. Kalau saudara memberi untuk Tuhan, menganggap itu untuk Tuhan, untuk membuktikan kasih yang ada bagi saudara, sekalipun mereka nanti melebihi daripada saudara, saudara tidak sungguh-sungguh, saudara bersyukur. Ya. Tapi terkadang kita banyak kecewa kalau kita melihat saudara kita yang pernah kita perbuat sesuatu lebih daripada kehidupan kita pun sering kecewa dan sungguh-sungguh. Kalau nggak garakur dulu, nggak bisa disebut seperti itu. Jangan. Kenapa? Karena kita memberi untuk mempraktekkan firman Tuhan itu dalam hidup kita. Inilah salah satu bukti kita tidak sebagai pendengar saja, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Kalau saudara yang bisa mendengar saja, kurang berfungsi dia. Karena Tuhan menginginkan bagi kita
ya, perbuatan dan tindakan itu melakukannya, bukan hanya pendengar saja. Ya, makanya ada istilah kita dari suku Toba, unang holan hata. Oleh sebab itu saudara terkasih, firman Tuhan saat pagi ini mengajarkan bagi kita apapun, ya, kita harus melakukan kasih itu, bukan hanya di kelompok ini saja, bukan di tengah-tengah jemaat ini saja, tetapi bagi siapa saja yang membutuhkannya. Sekali lagi, waktu Bapak Ibu bekerja dalam satu perusahaan, kesempatan Tuhan berikan bagi Bapak Ibu dalam satu perusahaan itu untuk jadi saluran berkat Bapak Ibu di sana. Ya, di mana Tuhan tempatkan Bapak Ibu, semuanya itu Tuhan berikan agar kita bisa menjadi garam dan terang di tempat pekerjaan kita, termasuk di komplek kita ini. Jadilah garam dan terang. Ya. Oleh sebab itu yang terkasih, firman Tuhan saat pagi ini mengajarkan bagi kita, setiap apapun yang kita perbuat, semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan saat pagi yang indah yang terkasih. Saudara terkasih,